Salam dan bahagia. Nama saya Ahmad Arifin. NIM saya 2019-008375. Di sini saya akan menjelaskan apa itu proses sejarah dan definisi manajemen kinerja. Sebelum itu, saya mengerjakan tugas ini untuk memenuhi tugas UAS manajemen kinerja pada semester 6 ini. Nah, semoga dengan pemaparan ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi pendengar. Di sini apa sih pentingnya manajemen kinerja? Nah, kenapa sih begitu penting? Di sini kita akan cari tahu kelanjutannya. Sejarah manajemen kinerja. Menurut Kons, pertama yang diketahui dari penilaian kinerja terjadi selama dinasti Wei, ketika kaisar memperkenalkan seorang penilai kaisaran yang tugas untuk mengevaluasi kinerja keluarga resmi. Nah, pada abad ke-16, Ignatius Loyola membentuk sistem untuk penilaian formal pada anggota Serikat Jesuit. Sistem pemantauan formal pertama berkembang dari kakaya Frederick Taylor dan para pengikutnya sebelum Perang Dunia Pertama. Di sini ada pula definisi manajemen kinerja. Nah, kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menjunjung keberhasilan organisasi melalui perkembangan performasi SDM dalam manajemen kerja, kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan bagian dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antar manajer dan individu. Jadi, manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk mengelola kinerja karyawan secara efektif dalam mencapai visi dan tujuan organisasi. Tujuan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan karyawan bekerja secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang mereka lakukan di sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep manajemen kinerja. Ini meningkatkan kualitas SDM akan termanifestasikan ke dalam kinerja SDM dalam melakukan tugas atau peran yang diemban sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu, upaya mengelola dan mengembangkan kinerja individu dalam organisasi menjadi hal yang penting dalam membangun dan mengembangkan organisasi. Nah, konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kinerja pegawai, yaitu individu, dan kinerja organisasi. Kinerja adalah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sarana, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Selanjutnya ada konsep manajemen kinerja. Nah, selanjutnya ada proses manajemen kinerja. Di sini ada dua proses. Yang pertama, proses sistematis untuk memperoleh kinerja karyawan secara efektif dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Nah, yang kedua ada sistem manajemen kinerja. Nah, yaitu tahapan atau siklus yang berulang dan berkelanjutan dari mulai perencanaan, evaluasi hingga pemberian hadiah atau reward. Jadi, evaluasi kinerja dan tindakan adaptif atau kolektif untuk pengembangan strategi dalam mengatasi gap atau kesenjangan. Proses manajemen kinerja melakukan pendekatan yang bersifat menyeluruh untuk mengelola kinerja yang menjadi kepentingan organisasi. Nah, karena manajemen kinerja bersangkutan dengan masalah pengelolaan semua sumber daya dalam organisasi yang menjadi masukan, proses pelaksanaan kinerja, hasil kinerja, dan manfaat serta dampak dari suatu kinerja tersebut. Slide ini melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu proses manajemen kinerja. Nah, didefinisikan oleh Latham, Sulsky, dan McDonald 2007 sebagai berikut.
beberapa proses manajemen kinerja, di antara lain yaitu prestasi kinerja yang diinginkan dan ditentukan. Nah, di sini tujuan khusus yang menantang ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang atau tim tersebut. Kinerja individu dalam pekerjaan yang diamati, umpan balik diberikan dan diputuskan dibuat tentang pelatihan, mempromosikan, mengundurkan, atau mengakhiri kontrak individu. Nah, adapun 5 proses manajemen kinerja, yaitu 5 poin penting dalam proses kinerja manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pemantauan, ketiga ada perkembangan, yang keempat ada penilaian, yang kelima ada penghargaan. Di sini ada tujuan manajemen kinerja. Yang pertama adalah membantu tercapainya dan peningkatan standar kinerja karyawan dan atau kelompok karyawan tertentu. Yang kedua, membantu karyawan dalam mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam rangka untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan efektif. Yang ketiga adalah membantu karyawan untuk bekerja sesuai dengan arahan, tujuan yang telah ditetapkan atau organisasi. Yang terakhir, untuk membantu karyawan untuk memperoleh umpan balik secara teratur yang terkait dengan kinerja karyawan. Yang terakhir ada manfaat manajemen kinerja. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah manajemen kinerja berfokus pada hasil daripada perilaku dan aktivitas. Yang kedua adalah keselarasan antara aktivitas organisasi dan proses untuk tujuan organisasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan bangunan sistem secara keseluruhan dan tujuan jangka panjang organisasi. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, salam dan bahagia.